1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bersilakan duduk. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman. Kami siap mendengarkan firman-Mu, tuntunlah kami, terangilah hati kami, sehingga firman ini menjadi pemelihara iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sama seperti jemaat yang di Tesalonika, yang kala itu mempunyai banyak pertanyaan mengenai kematian, mengenai kebangkitan, serta mengenai kedatangan Tuhan. Saya dan saudara, bahkan semua orang pernah dihampiri rasa penasaran akan hal-hal itu. Tidak mengherankan jika ada beberapa film pernah dibuat untuk menggambarkan kejadian-kejadian, bahkan malapetaka yang akan terjadi pada akhir zaman. Menariknya, hampir semua film yang bergenre akhir zaman tersebut akan berakhir dengan selamatnya beberapa orang dari malapetaka tersebut. Mengapa? Karena menurut film itu, peristiwa yang terjadi sudah bisa diprediksi sebelumnya, sehingga di dalam film itu ada berbagai upaya yang didesain, yang dibuat untuk mencegah hal itu terjadi. Tema tentang akhir zaman bahkan menjadi tema favorit bagi banyak pengkhotbah di gereja-gereja lain. Karena harus diakui, setelah khotbah tentang akhir zaman, jumlah kehadiran meningkat. Yang biasanya kristal atau Kristen Natal, Kristen yang datangnya hari Natal, atau Krispati, Kristen yang Paskah baru tiba. Nah, itu istilah yang saya buat ya, Krispati dan Kristal. Wah, menjadi rajin ke gereja karena takut hari Tuhan akan tiba. Lalu bagaimana semestinya kita menanggapi mengenai hari Tuhan? Kalau kita perhatikan, sebenarnya dari perikop yang kita baca ada 3 hal
yang saya garis bawahi mengenai hari Tuhan itu. Yang pertama, dalam ayat 1 yang kedua kita bisa simpulkan bahwa hari Tuhan itu adalah hari yang penuh misteri tetapi pasti. Supaya mudah diingat ya. Hari yang penuh misteri tapi pasti. Yang kedua, hari Tuhan adalah hari kengerian bagi orang yang tidak beriman. Yang ketiga, hari Tuhan adalah hari penghiburan bagi yang beriman. Khotbah selesai. Amin. Cukup, tetapi ya supaya panjang sedikit ya, saya jelaskan. Yang pertama, ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua menjelaskan bahwa sesungguhnya kedatangan Tuhan atau dalam istilah menggunakan kata hari Tuhan itu adalah suatu misteri namun pasti. Jika kita perhatikan, penulis menggunakan atau menekankan hal ini dengan mengatakan mengenai waktu dan tanggal atau jadwal kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan atau kepada jemaat di Tesalonika. Pernyataan ini sama atau cocok selaras dengan jawaban Yesus ketika ditanyai oleh para murid, "Kapan kembali?" Ia bersabda, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Paulus bahkan menggunakan perumpamaan seperti pencuri di malam hari. Tidak ada pencuri yang pamit dulu, "Saya mau mencuri, siapkan ya apa yang bisa saya curi." Tidak ada. Nah, dengan gagasan ini Paulus ingin menjelaskan bahwa hari Tuhan sesungguhnya tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan sesungguhnya kita tidak perlu memikirkan kapan tepatnya dia akan kembali. Mengapa? Karena hari Tuhan adalah suatu misteri, sebuah misteri namun pasti. Yang kita perlu pikirkan saat ini adalah bagaimana kita menanggapi misteri waktu. Saudara, rupa-rupanya Paulus tahu benar bahwa ada banyak orang yang menanggapi berita mengenai hari Tuhan itu dengan santuy, dengan cuek, dengan mungkin berpikir orang gagas dalam bahasa Jermannya ya, orang gagas, ya kan? Atau dianggap candaan karena merasa dunia aman dan damai. Bahkan banyak orang yang tidak percaya akan datangnya hari Tuhan dan mencemooh dengan mengatakan, "Di manakah janji Tuhan tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan." Wah, ini pencemooh yang tidak percaya akan datangnya hari Tuhan. Nah, jadi misteri kedatangan Tuhan tadi akan menunjukkan ketidaksiapan manusia. Apa buktinya kita tidak siap? Mudah saja untuk membuktikan kita siap atau tidak dengan kedatangan Tuhan. Coba bertanya kepada seseorang dengan satu pertanyaan. Hal apa yang belum terwujud di dalam hidupmu? Saya hampir yakin bahwa jawabannya adalah, waduh, saya belum sukses. Saya belum lunas hutangnya. Saya belum nikah. Saya belum punya rumah. Saya belum membahagiakan orang tua. Hampir mustahil ada orang yang menjawab, saya belum mempersiapkan kedatangan. Ini bukti ketidaksiapan manusia menyambut kedatangan hari itu. Kita masih menjadikan kebahagiaan hidup atau hedonia menjadi
tujuan akhir menjadi kebaikan tertinggi yang ingin dicapai dalam hidup kita. Kita masih menjadikan kebahagiaan hidup itu sebagai telos atau tujuan akhir hidup kita. Itu bukti ketidaksiapan. Sangat disesalkan ketika saya dan saudara terbuai dengan kenyamanan palsu dan berpikir bahwa semuanya tampak baik-baik saja. Saldo rekening masih cukup untuk 7 turunan, aman, damai. Ekonomi aman, tenang. Tanah orang tua banyak, aman. Uang banyak di bank, aman. Ya kan? Ini semua adalah kenyamanan palsu yang membuai kita. Bahkan yang membuat kita menganggap bahwa kedatangan Kristus adalah omong kosong atau omong kosong. Sangat disesalkan jika kita berpikir, oh bertobatnya nanti menjelang hari Tuhan tiba. Seolah-olah kedatangan Tuhan itu seperti kedatangan Pak Jokowi yang didahului oleh protokoler. Terlambat, saudara. Jika kita terbuai dengan kenyamanan duniawi, maka misteri itu akan menunjukkan ketidaksiapan. Di sisi yang lain, kita patut bersyukur bahwa ketidaktahuan kita mengenai jadwal kedatangan Tuhan itu atau misteri itu justru akan menjadi berkat bagi orang percaya. Mengapa? Karena dengan tidak mengetahui kapan jadwal kedatangan Tuhan, kita akan terus didorong oleh hidup yang dipenuhi dengan kesiapsiagaan. Kalau Tuhan datang kembali 1 jam lagi, atau kalau 1 tahun lagi, kalau 1 dekade lagi, atau satu generasi lagi, kapanpun Tuhan datang, kita disiagakan. Oleh karena itu, misteri kedatangan tadi adalah berkat yang mengajarkan kita untuk berjaga-jaga dan bertekun dalam panggilan kita dari hari ke hari. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk berjaga-jaga? Bagaimana cara kita untuk sadar? Apakah dengan membawa Alkitab kemana-mana, pakai kalung salib yang besar kemana-mana, pakai jubah putih seperti saya ini, atau pakai baju kolar, ya kan? Pakai kaos hijau yang bertuliskan apa? Sekolah Minggu, Hosiana, atau Kerusate, atau Evangelian. Nah, sehingga kita berpikir pada saat kita dijumpai dengan aksesoris itu, Allah mendapati kita, oh kamu adalah orang yang berjaga-jaga. Apakah seperti itu? Atau kita harus tinggal di gereja, enggak keluar-keluar, supaya nanti kalau Tuhan datang kita sedang berposisi di gereja. Rasul Paulus menuliskan, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Itu cara berjaga-jaga. Nah, Paulus menuliskan itu. Terminologi perlengkapan senjata ini mengingatkan kita pada penjelasan yang terdapat dalam surat Efesus dan surat 1 Korintus pasal yang ketiga. Apa artinya sadar dan berjaga-jaga? Sadar atau berjaga-jaga berarti memiliki iman dan pengharapan. Iman kita kepada Yesus sebagai juru selamat, pengetahuan kita akan kasih, yaitu pengorbanan diri Yesus, itu semua diibaratkan seperti baju zirah. Apa itu baju zirah? Kalau saya samakan mungkin seperti rompi anti peluru yang akan terus melindungi kita dari serangan iblis yang terus-menerus membuat kita meragukan firman-Nya.
dengan berbagai cara iblis membuat kita ragu terhadap firman-Nya. Oleh karena itu, berbaju zirahkan iman dan pengetahuan kita akan pengorbanan Kristus. Berjaga-jaga juga berarti memiliki pengharapan surgawi. Pengharapan surgawi itu diibaratkan seperti ketopong. Apa itu ketopong? Helm yang kuat yang melindungi pikiran kita agar tidak dibanjiri, tidak dipenuhi oleh masalah duniawi atau oleh urusan-urusan duniawi atau oleh keinginan-keinginan daging kita. Ketika kita hidup dalam iman dan pengharapan itulah kita disebut sebagai orang yang berjaga-jaga. Memang kita tidak tahu kapan Kristus datang kembali, tetapi kita diberkati dengan misteri kedatangan Tuhan yang menjadi peringatan bagi kita supaya kita terus hidup dalam iman dan pengharapan akan keselamatan. Kita tidak terbuai pada kedamaian yang palsu yang bersifat duniawi, karena kedamaian sejati sesungguhnya justru datang ketika hari Tuhan tiba. Di sanalah warisan surgawi sudah tersedia bagi saya dan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Hari Tuhan adalah kengerian bagi yang tidak beriman. Pada ayat yang ketiga, kalau kita perhatikan sekali lagi, Paulus menegaskan nasib orang-orang yang tidak beriman menjelang kedatangan Tuhan dengan satu ungkapan, mereka ditimpa oleh kebinasaan. Sangat jelas itu. Kebinasaan itu adalah hal yang tidak dapat dihindarkan. Paulus menggambarkan seperti perempuan sakit saat melahirkan. Ini adalah gambaran kengerian yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Tentu berbeda dengan film Armageddon, film 2012, dan film-film lainnya yang berakhir dengan lolosnya beberapa orang dari malapetaka. Kiasan tadi diperjelas di dalam ayat yang ke-7. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Apa yang dimaksud Paulus dengan perkataan itu? Tidur itu menunjukkan ketidakpekaan spiritual, ketidakpekaan rohani. Mabuk itu menggambarkan keadaan seorang yang kehilangan kesadaran. Ini menegaskan bahwa orang yang tidak mendengar firman, yang tidak beriman kepada Yesus, yang tidak memiliki Yesus dalam dirinya, sedang terbuai dan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka tidak mengetahui pengetahuan Tuhan, penghakiman Tuhan yang sesungguhnya akan menghakimi dan membinasakan mereka. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan, orang-orang yang tinggal dalam dosa, bahkan tidak menyadari betapa mereka itu sudah lost down. Apa itu lost down? Sudah terpisah dari Allah. Mereka tidak menyadari konsekuensi yang mereka ada, yaitu kebinasaan. Nah saudara, sebagai pemberita firman Tuhan, saudara dan saya harus memberitakan penghakiman ini dengan seterang-terangnya, dengan sengeri-ngerinya. Berita bahwa penghakiman Allah di hari Tuhan akan menjadi kebinasaan harus diberitakan sengeri-ngerinya. Jangan membiarkan mereka terbuai dalam kenyamanan palsu, karena kita tidak pernah mengabarkan kengerian ini. Tetapi sebaliknya, sekali lagi, kabarkanlah sejelas-jelasnya
pengerian ini. Supaya apa? Supaya mereka takut dan menyadari kebodohan mereka menolak firman. Dan berdoalah supaya iman itu tertanam dalam hati dan membuahkan pertobatan. Yang ketiga, hari Tuhan adalah penghiburan bagi yang beriman. Sekali lagi, bagi yang tidak beriman, ditegaskan bahwa berita mengenai hari Tuhan adalah berita pengerian, tetapi bagi yang percaya, itu akan menjadi penghiburan terbesar. Mengapa? Karena kita diibaratkan sebagai anak-anak siang tadi ya, yang berbeda dengan anak-anak malam. Kita sudah diangkat menjadi anak oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, pada saat hari Tuhan tiba, itu akan menjadi penghiburan terbesar bagi kita, karena Allah tidak menetapkan kita untuk menderita murka. Sebaliknya, teks ini mengingatkan bahwa keselamatan sudah menjadi milik kita di dalam Kristus. Oleh karena itu, kedatangan Tuhan, hari Tuhan, benar-benar menjadi penghiburan, karena kita akan mengetahui bahwa kita akan hidup bersama dengan Tuhan selamanya. Ironisnya, saya menduga bahwa masih banyak orang Kristen yang merasa enggan atau bahkan takut mendengar khotbah mengenai kedatangan hari Tuhan ini. Mengapa? Karena mungkin dia merasa tidak lebih rohani daripada orang lain. Karena mungkin hafalan Alkitabnya tidak sebanyak orang lain. Karena mungkin bahasa rohnya tidak semahir orang lain. Mungkin merasa persembahannya tidak sebanyak persembahan orang lain, atau pelayanannya tidak sehebat pelayanan orang lain. Jika ada jemaat yang demikian, maka kita perlu mengingatkan bahwa sesungguhnya janji Tuhan memberi penghiburan bagi orang percaya, bahwa Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, supaya kita beroleh keselamatan. Jelas di sana dikatakan dalam ayat yang berapa tadi? Dikatakan bahwa baik kita, entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ayat yang ke-10. Keyakinan ini semestinya memberikan kepercayaan diri kepada kita saat kita menantikan kedatangan Yesus kembali, saat kita menantikan hari Tuhan. Berita ini seharusnya menggerakkan diri kita untuk kita tampil beda. Bukan dalam penampilan, tapi tampil beda dalam menyambut kedatangan Tuhan kembali. Saudara bersyukur disiapkan menjadi seorang pastor atau rohaniawan untuk mempersiapkan jemaat menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Maka doronglah supaya jemaat itu antusias dalam menyambut kedatangan hari. Saya pernah bercerita di dalam kelas bahwa mungkin nanti ada jemaat yang tidak senang dengan datangnya hari Tuhan, atau mungkin nanti ada jemaat yang tidak senang masuk surga. Kenapa? Bukan karena takut mendapatkan penghakiman ketika hari Tuhan tiba, tapi ketika mereka tahu bahwa nanti akan dikumpulkan bersama-sama dengan seluruh orang percaya
di surga bersama dengan Tuhan, dia kecewa. Rupa-rupanya di surga nanti ketemu dengan orang yang tidak disukainya. Karena di gereja mungkin tidak sehati sepikir, tidak kompak. Satu gereja saja saling otot-ototan. Kalau ketemu nggak mau salaman. Jangankan ketemu di gereja, jangankan ketemu di surga ya, di gereja aja nggak mau salaman, padahal cuma 1 jam. Ketika mendengar nanti kita akan bersama-sama di surga selamanya, aduh, mati. Saya akan bertemu dengan dia lagi. Tugas saya dan saudara untuk menyatukan jemaat, untuk membuat jemaat itu menjadi satu kelompok persekutuan yang sehati sepikir, saling menguatkan, saling mendorong, saling kangen satu dengan yang lain, saling membutuhkan satu dengan yang lain, sehingga mereka antusias untuk menjambut kedatangan Tuhan dan bahkan untuk menyambut datangnya hari Tuhan, sebab nanti pada saat itulah kita semua akan dikumpulkan kembali. Karena itu saya kasih dalam Tuhan, sambutlah hari Tuhan dengan penuh sukacita. Amin.